Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Agis Isnaini dari jurusan Tadris Matematika NIM 2008-10586 dari kelas Matematika C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang membaca kritis. Tapi sebelum masuk ke materi membaca kritis, kita harus tahu dulu tentang aktivitas membaca. Nah, menurut para ahli, aktivitas membaca ini tuh dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan proses berpikirnya. Yang pertama ada membaca literal, yang kedua membaca interpretatif, yang ketiga membaca kritis, dan terakhir membaca kreatif. Nah, membaca literal ini tuh dia proses atau level dan tingkatan yang paling dasar dalam aktivitas membaca. Membaca literal ini berorientasi untuk mencari informasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam bacaan. Kedua itu membaca interpretatif. Dalam tingkatan ini itu melibatkan kemampuan untuk mencari informasi yang diimplikasikan dari pernyataan antar baris. Yang ketiga membaca kritis. Membaca kritis ini melibatkan kemampuan proses berpikir kritis. Dalam membaca kritis, pembaca itu dituntut untuk menganalisis, menyintesis atau menggabungkan, dan terakhir untuk mengevaluasi isi dari bacaan tersebut. Dan yang keempat, aktivitas membaca yang terakhir itu membaca kreatif, di mana pembaca dituntut untuk berpikir secara kreatif dan berimajinasi untuk memproduksi suatu ide. Membaca kritis merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan saat ini. Di era teknologi yang berkembang dengan sangat cepat, membaca kritis dibutuhkan untuk memahami, menginterpretasi, menilai informasi, serta memberikan respon kritis terhadap beragam bacaan. Nah, melalui aktivitas membaca kritis ini, pembaca dapat mendapatkan pengetahuan dan meningkatkan kapasitasnya dalam berpikir serta menjadi pembaca yang berdaya. Nah, jadi membaca kritis adalah suatu tingkatan keterampilan dalam membaca yang bertujuan untuk memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis serta melibatkan kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi untuk memahami makna bacaan secara menyeluruh, baik yang tersurat maupun tersirat. Ada 6 tingkatan dalam membaca kritis, apa saja? Nah, jadi ke-6 tingkatan keterampilan dalam membaca kritis itu ada keterampilan menginterpretasi, keterampilan menganalisis, keterampilan menginferensi, mengevaluasi, mengeksplanasi. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan menginterpretasi. Keterampilan ini digunakan untuk mengungkap atau memahami suatu makna secara luas di berbagai situasi atau peristiwa yang nyata. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan menganalisis. Keterampilan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan pernyataan, pertanyaan, konsep, atau deskripsi untuk mengekspresikan suatu keyakinan, alasan, penilaian, ataupun ulasan. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan menginferensi. Keterampilan ini digunakan untuk mengidentifikasi elemen yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan, membuat dugaan atau hipotesis, serta mempertimbangkan informasi yang relevan. Keterampilan yang berikutnya itu keterampilan mengevaluasi. Keterampilan ini digunakan untuk menilai kredibilitas suatu pernyataan yang didasarkan persepsi, pendapat, atau argumen. Keterampilan yang kelima adalah keterampilan mengeksplanasi. Keterampilan ini digunakan untuk menyatakan atau memberikan penjelasan tentang informasi atau data atau gagasan yang berbasis dengan konsep, bukti, dan metode serta kriteria. Keterampilan yang terakhir itu keterampilan meregulasi diri, yaitu keterampilan di mana kita mengevaluasi diri sendiri atas kemampuan membaca kritis. Keenam keterampilan tadi itu masih memiliki sejumlah sub keterampilan serta indikator yang lain. Nah, keterampilan membaca kritis itu adalah suatu rangkaian yang saling berkesinambungan dan berjenjang atau kontinu. Berikutnya ada tahapan pembelajaran membaca kritis. Tahapan ini dibagi menjadi 3. Ada aktivitas sebelum membaca, aktivitas saat membaca, dan aktivitas setelah membaca. Dalam tahapan atau aktivitas sebelum membaca ini, isinya itu kita mengemukakan alasan kita untuk membaca, membagi teks ke dalam beberapa bagian, mengumpulkan istilah-istilah baru, serta mengajukan pertanyaan. Sedangkan ketika aktivitas saat membacanya itu isinya kita fokus untuk memahami isi dari bacaan tersebut, apa makna yang disampaikan dalam bacaan tersebut.
Setelah itu aktivitas saat sesudah membaca isinya menilai pernyataan-pernyataan yang diberikan, membuktikan teori-teori atau contoh-contoh yang telah disampaikan, serta membandingkan bacaan yang kita baca dan bacaan lainnya. Nah, bagaimana sih cara untuk melakukan kegiatan membaca kritis? Nah, terdapat beberapa teknik untuk melakukan kegiatan membaca yang efektif, seperti menggunakan teknik SQ3R. Yang pertama adalah survei. Survei ini dilakukan sebelum aktivitas membaca, yaitu kita melakukan proses persiapan sebelum membaca, seperti melihat siapa pengarangnya, melihat tentang pokok bahasan apa yang dibahas, melihat cover, daftar isi, ataupun sinopsis yang ada di belakang buku. Dan selain itu kita mulai membaca secara cepat isi dari tiap bab dan membaca secara sekilas hanya untuk membaca bagian-bagian poin pentingnya saja. Yang kedua adalah question atau pertanyaan. Saat tahap ini kita melakukan beberapa pertanyaan bersamaan dengan tahapan survei yang tadi ketika membaca di tiap bab. Jadi ketika kita membaca sekilas di tiap bab, membaca poin-poin penting, itu kita melakukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa bisa begini? Kenapa tidak A saja? Kenapa tidak B saja? Itu yang dilakukan dalam tahapan question. Nah, tahapan yang ketiga adalah tahapan read atau membaca. Dalam tahapan ini kita benar-benar fokus untuk memahami bacaan atau memahami isi dari bacaan tersebut, memahami apa yang ingin disampaikan, pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis, serta bagaimana struktur bahasanya, bagaimana tata letak bahasanya, apakah ada kesalahan penulisan atau kesalahan penggunaan tanda baca, atau dengan memperhatikan teori-teori dan contoh serta pendapat yang diberikan dalam suatu bacaan tersebut. Tahapan yang keempat adalah tahapan resay atau melakukan refleksi atas bahan bacaan di tiap bab setelah selesai kita membaca. Dalam proses ini itu kita menceritakan kembali dengan bahasa kita sendiri, dan proses ini tuh menguji apakah kita sudah paham atas isi atau makna dari bab tersebut. Tahapan yang terakhir adalah tahapan review. Tahapan ini dilakukan agar informasi dari bacaan tersebut tetap berada dalam ingatan kita. Itu tadi tentang membaca kritis, dimulai dari tingkatan membaca, keterampilan membaca, tahapan membaca, sampai teknik untuk membaca kritis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi